Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita telah mempelajari banyak ya perkembangan dari hewan, kemudian perkembangan dari ikan. Nah, hari ini kita akan menonton pertumbuhan dan perkembangan dari serangga dan kemudian dari amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya apa? Ayo, yang berada di darat dan di air. Ya, betul. Katak. Nah, salah satu contohnya itu adalah hewan katak. Nah, kita akan membahas dan menonton sama-sama tentang hewan amfibi ini, yaitu hewan katak. Ingat ya, katak itu hidupnya di darat dan di laut. Yuk, saksikan dulu video berikut ini. Tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi, serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur, tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselumuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau dipindahkan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Bagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa. Dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow! Capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal, dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Semoga penjelasan ini pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas.
Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air.